Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, summa alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa sahbihi al-muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Islam Ramah, kita akan lanjutkan ngaji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak yang akan menjadi pegangan dalam hidup kita, akhlak yang akan menjadikan hidup kita bermakna tidak hanya bagi kita sendiri tetapi juga bagi orang lain. Seperti disampaikan oleh Rasulullah sendiri, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini ada di dalam Al-Quranul Karim, dalam firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya dalam diri Rasulullah terdapat perangai keteladanan yang sangat baik. Dalam hadis Nabi disebutkan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk memperbaiki, menyempurnakan akhlak. Jadi begitu banyak orang yang berbicara tentang akidah dan syariah, tetapi begitu sedikit dari kita yang berbicara tentang akhlakul karimah. Padahal di dalam Al-Quran tadi, dalam hadis Nabi sangat jelas betapa akhlak itu menjadi sesuatu yang penting yang harus kita pedomani dalam hidup kita. Nah, sahabat Islam Ramah, salah satu akhlak Rasulullah adalah apa yang kita kenal dengan canda dan tawa, yang itu dapat menyegarkan hidup kita. Di dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-fukaha wal mizah. Bagi kita yang besar dalam tradisi pesantren, maka kita juga sangat mengenal istilah al-fukaha dan al-mizah ini. Kebetulan beberapa hari ini ramai tentang Bintang Emon, ya, seorang stand up comedian, anak muda yang dalam masa pandemi begitu sangat viral namanya karena banyak hal-hal yang menghibur kita, sekaligus di dalamnya ada pesan-pesan kritis baik terhadap kita masyarakat maupun terhadap pemerintah. Dan tentu kemudian kita melihat beberapa orang yang dicoba untuk dipidanakan, ya, karena humor-humor yang candaan-candaan yang dilontarkan. Tentu kita sangat sedih karena kita tahu bahwa Kiai Haji Abdurrahman Wahid ketika menjadi Presiden Republik Indonesia dan jauh sebelum itu begitu banyak menyampaikan humor-humor dan canda-canda, anekdot yang membuat kita terhibur, tetapi juga kita diintrospeksi dengan humor-humor itu. Maka humor, canda itu menjadi bagian dari khazanah negeri ini. Dan kita melihat di setiap daerah, setiap kebudayaan pasti ada candaan-candaan, anekdot-anekdot. Terutama saya orang Madura yang begitu banyak anekdot yang lahir dari kampung halaman saya. Nah, Rasulullah sendiri sosok yang dikenal annahu kana min afkahin nas idza khala ma'ahli, bahwa Rasulullah adalah sosok yang suka bercanda, suka membagi, menderai tawa ketika berkumpul dengan keluarganya. Kenapa Rasulullah suka bercanda, menderai tawa? Karena ingin berbagi kebahagiaan, ingin menghibur kepada keluarganya dan para sahabatnya. Maka jangan dibayangkan bahwa
Rasulullah bukan sosok yang menakutkan, menyeramkan seperti yang kita lihat belakangan ini dari ceramah-ceramah di atas mimbar yang penuh fitnah, agitasi, provokasi, sehingga seolah-olah itu menjadi akhlak Rasulullah. Tidak, sekali tidak. Rasulullah kana min afkahin nas idza khala ma'ahlihi, bahwa Rasulullah adalah orang yang menderai canda dan tawa, terutama ketika berkumpul dengan keluarganya. Dan karena itu siapapun yang bertandang, berjumpa dalam satu majlis dengan Rasulullah pasti akan selalu dihibur. Ketika ada seorang sahabatnya yang tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, Rasulullah hanya berkata, ya dzal udunain. Rasulullah tidak langsung marah, kamu kenapa tidak mau mendengarkan saya? Itu bukan cara-cara dan akhlak Rasulullah. Rasulullah dengan lemah lembut, lintalahum, dengan lemah lembut hanya menyatakan, ya dzal udunain, kamu yang punya dua telinga. Dengan khas senyumnya, sehingga siapapun yang ditegur oleh Rasulullah, hatinya akan meleleh, hatinya akan ambiar, akan terhibur. Kayak saya ketika bertemu dengan kiai-kiai dari Nahdlatul Ulama, penuh dengan senyuman, penuh dengan humor, penuh dengan anekdot, sehingga kita menjadi satu keluarga. Karena tidak ada kebencian dalam diri kita, tidak ada fitnah. Yang terjadi adalah kebersamaan, adalah saling merangkul, adalah saling menghibur di antara kita. Maka dalam sebuah kisah disebutkan salah seorang sahabat Rasulullah yang selalu menimba ilmu dan hikmah dari Rasulullah, yaitu namanya Handolah. Dan tentu para sahabat ingin selalu berjumpa dengan Rasulullah, mendengarkan pesan-pesan Rasulullah. Dia sangat rajin datang ke majelis Rasulullah SAW, karena Rasulullah selalu menderai senyum, tawa, canda, sehingga hatinya betul-betul dilembutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika Handolah pulang ke rumah, bercengkerama dengan keluarga, dan saking asyiknya Handolah merasa melupakan pesan-pesan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena bagi dirinya Rasulullah adalah segalanya. Tidak ingin terpisah hatinya dengan Rasulullah SAW. Tetapi ketika Handolah pulang ke rumah, Handolah asyik dengan keluarganya, sehingga Handolah merasa, jangan-jangan saya ini munafik kepada Rasulullah. Karena ketika berdalam satu majelis dengan Rasulullah, dia asyik dengan Rasulullah, hatinya terhibur. Tetapi ketika pulang ke rumah, dia merasa melupakan Rasulullah, sehingga dalam dirinya dia merasa telah melakukan kemunafikan. Sehingga dia datang kepada Rasulullah melaporkan perasaan apa yang dia rasakan. Dia curhat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, laqad nafaqo Handolah. Wahai Rasulullah, Handolah telah berbuat kemunafikan. Karena ketika berada dalam satu majlis dengan Rasulullah, hati saya bersama dengan Rasulullah. Tetapi ketika saya pulang ke rumah, bercengkerama dengan keluarga, saya melupakan Rasulullah. Saya asyik dengan keluarga saya, sehingga saya menjadi seorang munafik, ya Rasulullah. Rasulullah kemudian berkata kepada Handolah, Handolah, jangan berkecil hati. Setiap majelis dan pertemuan kamu bersama saya itu akan selalu diberkati oleh malaikat, wahai Handolah. Bahkan ketika kamu juga bersama keluargamu juga akan diberkati oleh malaikat, ya wahai Handolah. Kamu tidak munafik. Walakin ya Handolah, sa'atan.
Ini bahasa sangat dikenal bagaimana Rasulullah begitu lembut menggunakan kata-kata. Walakin ya Handola sa'atan sa'atan. Wahai Handola, pelan-pelan, step by step. Bahwa Rasulullah yang mengatakan bahwa jangan lupakan keluargamu. Keluargamu itu juga perlu mendapatkan perhatian darimu. Kamu menjadi umat saya, menjadi pengikut saya, setia kepada saya, tetapi kamu juga mempunyai hak untuk bercengkerama, menghibur dengan keluargamu. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang sangat moderat, sosok yang sangat lembut, sosok yang berakhlak mulia. Memang Rasulullah dalam beberapa hadis yang lain melarang canda dan tawa yang berlebih-lebihan, terutama canda dan tawa yang menghardik orang lain, ingin merendahkan orang lain, itu baru yang dilarang. Tetapi canda dan tawa yang itu menghibur orang lain, menjadikan orang lain lebih segar, maka itu adalah hiburan yang membawa kelembutan hati. Pada suatu hari datanglah wanita yang tua ranta kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah saya akan masuk surga? Lalu kemudian Rasulullah menjawab, semua yang masuk surga itu tidak ada orang tua. Ketika perempuan yang tua ini mendengarkan jawaban Rasulullah, apa yang terjadi? Dia pulang dan menangis terseduh-seduh. Karena kata Rasulullah, di dalam surga tidak ada orang tua. Lalu kemudian Rasulullah menyampaikan kepada orang tua ayat Al-Quran yang berbunyi, Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Wahai nenek, tenang, sabar, bahwa yang saya maksud tadi sesuai dengan Al-Quran, faja'alnahunna abkara, nenek juga akan masuk surga, tapi nenek nanti di surga akan berubah menjadi muda. Kenapa? Karena di surga nggak ada orang tua-tua, semua di surga itu orang usianya muda-muda. Baru nenek itu terhibur. Dan bagaimana Al-Quran mengajarkan canda dan tawa, dan bagaimana Rasulullah mendidik kita untuk tidak menyampaikan pesan dan dakwah yang menyeramkan, yang menakutkan. Canda dan tawa adalah bagian dari cara kita untuk berbagi kebahagiaan, berbagi senyuman kepada sahabat, kepada keluarga kita, bahkan kepada orang lain. Sebarkanlah Islam dengan penuh keramah tamahan. Jangan pernah menjadikan Islam sebagai cara untuk memojokkan, merendahkan martabat orang lain. Karena Islam itu adalah agama yang membawa rahmat kepada semesta alam. Mari kita jadikan Islam ini rahmat bagi umat sesama muslim. Mari kita jadikan Islam ini sebagai rahmat bagi umat setanah air. Apapun agama dan keyakinan kita, suku dan kelompoknya, mari kita jadikan Islam sebagai rahmat bagi dunia. Nah, salah satunya menyampaikan canda dan tawa, sebagaimana itu menjadi bagian dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah kira-kira sahabat Islam Rama, ngaji akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umat Rasulullah yang terus membawa pesan-pesan kedamaian, persaudaraan, toleransi, kebersamaan, sehingga dengan itu kita bisa dapat membangun peradaban. Itulah kira-kira kurang lebihnya, mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.